Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita sudah berada pada minggu keempat daripada proses kegiatan kuliah kerja nyata kita, yaitu menulis artikel ilmiah pengabdian. Nah, artikel ilmiah yang kita tulis masing-masing individu itu dikumpulkan dalam satu kelompok akan menjadi sebuah buku yang disebut dengan buku bunga rampai. Kemudian buku itu akan kita jadikan sebagai bentuk produk kegiatan kuliah kerja nyata masing-masing kelompok, dan kemudian buku itu pula akan didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Karena buku ini juga ber-ISBN dan juga diharapkan menjadi buku literatur atau buku yang bisa dibaca oleh masyarakat secara luas, dan itu dianggap sebagai sebuah pengabdian saudara, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah bersama tersebut. Nah, apa di antaranya? Pada pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas bahwa kita sudah menetapkan atau kelompok-kelompok sudah menetapkan apa saja ada di dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh masing-masing individu itu. Tetapi dia harus seragam dan harus sama. Misalnya ada judul, ada nama penulis, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar pustaka. Jika itu sudah disusun, sudah dibentuk oleh masing-masing kelompok berdasarkan kesepakatan bersama, maka perlu lagi dilakukan ketentuan bersama juga, sebab ini akan menentukan daripada keseimbangan dari sebuah artikel dan akan menentukan juga terhadap estetika dari sebuah karya ilmiah yang hadir di dalam sebuah buku. Apa itu? Kita mesti menentukan jumlah kata per item judul-judul tadi. Misalnya di judul itu berapa boleh katanya, kemudian di abstrak berapa jumlah kata yang kita tetapkan. Begitu juga dengan pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan seterusnya. Misalnya saya beri gambaran, di judul itu boleh maksimal misalnya 16 kata. Di abstrak misalnya boleh jumlahnya 100 sampai 150 kata. Di kata kunci boleh 3 sampai 5 suku kata. Di pendahuluan mungkin boleh 1000 kata. Di pembahasan boleh dari 2000 sampai 4000 kata misalnya. Begitu juga dengan kesimpulan. Kesimpulan mungkin boleh kita tetapkan antara 500 sampai 1000 kata. Sedangkan dalam ketentuan daftar pustaka misalnya kita menetapkan minimal 15 referensi atau 15 yang kita rujuk dan seterusnya. Itu amat penting ditentukan seperti itu supaya artikel dalam satu buku itu bentuknya seimbang. Tidak yang satu panjang sekali, satu lagi pendek sekali. Nah, jadi tidak terlihat estetikanya, tidak terlihat keindahannya. Itu perlu ditetapkan oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya lagi, ini lagi, kalau dia punya tabel, bagaimana penulisan tabelnya? Harus itu disamakan dalam satu kelompok. Jangan sampai berbeda-beda, yang satu tabelnya berbentuk B,
spasinya tidak tentu dan segalanya tidak tentu. Jadi ini perlu tabel itu penulisannya bagaimana, tidak boleh sembarangan karena dia akan menjadi buku itu sebagai bentuk satu kesatuan, jadi dia harus berbentuk sama. Kalau tabelnya satu berbentuk A, ya tabelnya A sampai yang lain-lain A. Di itu bentuk tabel perlu diperhatikan. Kemudian jika punya gambar, tentu juga harus diatur gambarnya itu. Gambarnya besarnya seberapa, kemudian berwarna atau tidak, itu harus diperhatikan. Di mana cara membuat keterangan gambarnya harus menjadi kesepakatan. Jangan sampai berbeda-beda antara artikel satu dengan artikel yang lain dalam sebuah buku. Dia harus seragam. Saudara perhatikan saja buku-buku itu kan seragam itu, tidak ada yang berbeda-beda. Nah, untuk kesepakatan ini penting sekali untuk gunanya supaya buku itu terwujud dengan seragam dan estetikanya terlihat. Selanjutnya adalah untuk menulis hasil wawancara. Jika saudara-saudara mengumpulkan data untuk kepentingan artikel itu ada wawancaranya, gimana cara penulisannya itu harus disepakati sehingga ada terlihat kesamaan antara artikel satu dengan artikel yang lainnya dalam sebuah buku atau dalam sebuah kelompok. Kemudian juga kesepakatan lainnya, misalnya saudara sudah selesai, saudara kesepakatan itu penting, kemudian kita lihat kembali, baca kembali, kalau ada yang salah dari kesepakatan itu dibetulkan. Nah, kesepakatan lain tentu saudara harus membicarakan dari sekarang, apakah buku ini kita terbitkan melalui penerbit atau bagaimananya. Saya sarankan kalau melalui penerbit, ya tentu harus ada, saudara cari dari sekarang penerbitnya. Kalau tidak, jangan dihantar ke percetakan karena buku itu harus ber-ISBN. Karena percetakan tidak memiliki ISBN. Nah, apa tentang ISBN nanti akan kita jelaskan. Lanjut. Nah, misalnya ini saya berikan contoh yang paling gampang. Abstrak jumlah katanya berapa misalnya. Boleh ada dalam abstrak tersebut apa saja. Jadi perlu kita tegaskan dalam sebuah kelompok itu jumlah kata dalam abstrak itu berapa jumlahnya, dan kemudian apa saja yang harus ada di abstrak itu. Misalnya ada permasalahan, ada apalagi, ada tujuan, ada metodenya, ada temuannya, dan seterusnya. Tergantung itu kesepakatan daripada saudara dengan dosen pendampingnya. Kemudian kata kunci sudah saya gambarkan tadi, berapa suku kata dalam kata kunci itu, misalnya 2 suku kata sampai 5 atau 6 dan seterusnya. Pendahuluan juga harus ada berapa jumlah katanya dan apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian begitu juga dengan pembahasan, berapa jumlah katanya. Nah, tentu yang paling banyak di antara yang ini tentu pembahasan. Tidak mungkin pembahasan itu lebih pendek daripada pendahuluan. Jadi pembahasan inilah yang paling banyak jumlah katanya. Mungkin boleh jadi saudara memutuskan minimal jumlah katanya 3.000, maksimal 5.000 dalam pembahasan ini misalnya. Di pendahuluan tentu antara 1.000 sampai 1.500 jika kita memutuskan 2.000 sampai 3.000 tadi. Seterusnya apa? Kesimpulan. Kesimpulan itu berapa jumlah katanya. Di kesimpulan itu apa saja. Tidak mungkin kita copy paste dari pendahuluan, dari pembahasan enggak. Tapi kesimpulan itu adalah intipati yang kita sajikan dalam bahasa kita sendiri, tidak ada kita copy paste, tidak ada lagi kita kutip dari mana-mana. Nah, itulah yang disebut dengan kesepakatan itu.
Nah, tentu ini harus diperhatikan sebelum buku itu wujud, sebelum artikel-artikel itu dikumpulkan menjadi sebuah buku. Maka terlebih dahulu perlu dilakukan apa? Kesepakatan tentang abstrak itu bagaimana, baikkah jumlah katanya, bagaimana kata kunci juga seperti itu, pendahuluan itu apa saja dalamnya, kemudian berapa jumlah kata dalamnya, termasuk pembahasan juga apa jumlahnya. Sama dengan tadi juga tabel kalau ada bagaimana penulisannya, kemudian kalau ada gambar gimana penulisannya. Nah, ini amat penting dilakukan, dibuat oleh kelompok. Gunanya adalah supaya buku yang kita tulis nantinya teratur, rapi, dan sesuai dengan kaidahnya. Dalam sebuah buku itu mustahil akan terjadi perbedaan-perbedaan tulisan, perbedaan-perbedaan daripada penulisan. Maka perhatikan ini dari awal. Nah, sebab setelah kita selesaikan yang tadi aturan-aturan itu, apabila sudah selesai buku itu, maka yang perlu saudara lakukan adalah melakukan diskusi secara bersama. Apa itu? Di mana akan diterbitkan? Tentu baca dulu secara bersama buku itu. Setelah dibaca secara bersama, kemudian jika ada salah tentu saudara perbaiki, dan kemudian diskusikan lagi bersama dengan dosen pendamping saudara. Nah, setelah itu perlu buku itu memiliki ukuran. Tidak mustahil sebuah buku tidak punya ukuran. Buku yang saudara terbitkan itu ukurannya 15,5, lebarnya, tingginya 24 cm. Nah, inilah ukuran buku, kemudian ber-ISBN, jangan sampai tidak ber-ISBN. Nah, oleh sebab itu, untuk ada ISBN itu saudara butuh buku itu ke penerbit. Nah, untuk itulah saudara mendiskusikan buku itu dengan baik, sehingga buku ini menjadi sebuah karya monumental bagi saudara dan bagi kita semua. Nah, kalau ada yang tidak paham, boleh kita diskusikan, silahkan diajukan di kolom komentar. Mungkin itu saja dahulu. Kami berharap saudara bisa menghasilkan karya ilmiah tersebut dengan baik dan buku itu sesuai dengan harapan kita bersama. Dan setelah buku hadir nanti akan saudara urus lagi, namanya hak kekayaan intelektual. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.